Tapi di masyarakat kita, kultur sosial di masyarakat kita itu kerap kali memandang khususnya orang-orang bertubuh mini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau lucu-lucuan, karena pantasnya cocok untuk dijadikan objek eksploitasi menurutku ya. Objek eksploitasi yang ditertawakan, yang lucu-lucu, jadi bahan tertawaan. Pokoknya kalau orang mini itu lucu udah gitu. Nggak ada selain itu gitu. Pasti seperti itu. Nah, latar belakang inilah yang kemudian membawaku untuk menciptakan Unique Project Theater. Karena kenapa? Karena aku pengen masyarakat itu punya pandangan lain gitu. Jadi aku itu awalnya ketemu teater. Keluargaku memang bukan basic teater ya, nggak ada latar belakang seni, itu nggak ada. Pure orang awam biasa lah. Nah, ketika SMA tuh aku ada ekstra teater, ikutlah waktu itu. Dan ternyata yang mengajar di ekstra teater itu adalah mahasiswa di ISI Yogyakarta, waktu itu kakak kelasku. Nah, disitulah kemudian aku tertarik untuk mempelajari lebih gitu. Seni peran kok kayaknya menarik ya. Oh, ternyata orang-orang di TV itu dulu belajar kayak gini ya. Dulu kupikir seperti itu. Dari situ kemudian lulus SMA sempat merasa putus asa ya. Karena setelah lulus SMA tuh bingung aku mau kerja apa ya dengan tubuhku yang seperti ini gitu. Setelah itu berhenti 1 tahun, tidak kuliah, tidak bekerja, dan tidak ngapa-ngapain. Ternyata selama 1 tahun itu benar-benar sangat membosankan, dan dulu belum ada internet seperti sekarang ya. Nah, kemudian selama 1 tahun itu aku mencoba mencari informasi kampus seni yang ada di Indonesia. Ketemu ISI Yogyakarta. Nah, dari situlah kemudian aku semakin tertarik pengen nyari informasi tentang ISI, tentang teater di ISI Jogja itu seperti apa. Di tahun 2006 udah mau daftar, ternyata di bulan Mei ada gempa. Kenalah gempa. Tapi akhirnya aku tetap mendaftar. Walaupun gedung-gedung pada roboh ya waktu itu, orang tua aku juga sempat gak yakin gitu. Kamu yakin mau kuliah di tempat kayak gini gitu kan? Tapi akhirnya udah aku yakin nanti kan ini diperbaiki gitu. Nah, dari situlah kemudian masuk ke ISI dan diterima, diterima. Lah kok ternyata mahasiswa baru di teater itu yang diterima kebetulan ada 3 orang yang bertubuh mini sama kayak aku. Yang perempuan ada 2, yang laki-laki 1. Nah, itu menarik gitu, di sepanjang sejarah di teater ISI Yogyakarta, satu angkatan itu ada 3 trio mini gitu. Nah, selama kuliah ya menyenangkan ya, karena ilmu baru buatku di teater, ilmu baru yang tidak pernah sebelumnya aku tahu teater itu apa gitu. Akhirnya dari situlah mulai suka, mulai seneng, pokoknya seneng banget lah sama teater gitu. Mulai percaya dirinya lebih bertambah, mentalnya juga jadi terlatih gitu. Secara nggak langsung, mungkin aku dulu nggak berani ngomong depan orang gitu ya, mungkin aku dulu nggak berani menyapa orang duluan gitu. Tapi setelah di teater gitu, itu sudah terlatih sendiri gitu. Setelah dari lulus teater, kemudian kan selama kuliah gitu kan kita nggak cuman hanya di kampus ya, tapi kita juga bersosialisasi, nonton pertunjukan kesana kemari, ketemu orang kesana kemari, ketemu seniman A B C D gitu. Ternyata kok seni itu luas ya gitu, seni itu kok beragam dan indah-indah gitu. Dari situlah ketertarikanku tuh semakin seneng gitu. Ternyata aku merasa
aku merasa di kesenian itu aku merasa menemukan duniaku. Aku merasa menemukan duniaku. Ini loh yang ku cari selama ini gitu. Tidak ada diskriminasi gitu kan. Orang memandangku ya biasa aja. Ya aku memang kecil, tapi mereka tidak memandang yang diskriminasi, tidak seperti itu gitu. Nah, dari situlah kemudian aku menyimpulkan bahwa seni itu luas, seni itu mau menerima, seni itu tidak ada batasan gitu. Dari situlah aku ketemu teater. Akhirnya ketemu dengan seni-seni yang lain, berkolaborasi dengan banyak kesenian gitu. Itu jadi semakin apa ya? Jadi semakin menambah pengetahuan baru kayak gitu. Jadi memang selama di kampus dulu memang seni peran sangat dipelajari ya, sangat didalami, membaca naskah, menghafalkan naskah gitu. Aku di kampus juga ikut komunitas gitu, komunitas teater. Nah, di komunitas teater itu akhirnya banyaklah latihan-latihan gitu kan. Dari latihan-latihan itu jadi belajar seni peran yang lebih banyak, berbagai macam tokoh gitu. Tapi sekali lagi ya, namanya di seni peran itu kan ada peran-peran yang realis, surrealis gitu kan. Jadi memang secara physically juga menyesuaikan gitu. Memang kalau untuk peran memang nggak begitu banyak. Maksudku aku tidak terlalu banyak juga bermain di tokoh-tokoh yang physically gitu. Kecuali kalau tokoh-tokohnya itu surrealis atau memang butuh tokoh-tokoh yang secara fisik seperti aku kayak gitu. Memang di kampus, selama di kampus misalnya ada tokoh anak-anak ya pasti terpakai gitu. Itu nggak mungkin nggak pasti pakai aku, pasti pakai temenku, pasti pakai yang satu lagi kayak gitu. Itu mesti itu. Tapi akhirnya di teater itu jadi ada pilihannya gitu. Karena dulu sebelum ada kami nggak ada yang tokoh, paling mereka memerankan menjadi tokoh anak-anak, tapi tetap secara fisik memang tidak mendekati kayak gitu, tetap berbeda kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian dan ikut beberapa komunitas teater, nggak cuma sekedar menjadi seni peran, tapi juga belajar menjadi di belakang panggung gitu kan, mengasah keterampilan diri juga gitu kan, menemukan solusi-solusi gitu. Aku kalau cuma punya uang segini gimana caranya ya bisa membuat pertunjukan? Kalau tempatnya begini gimana ya mau untuk membuat pertunjukan seperti apa ya? Itu jadinya pikiran-pikiran kreatif kita di situ muncul gitu. Itu memandang seni itu tidak tahu apa-apa ya, namanya belum punya pandangan, belum punya pemikiran gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah belajar seni itu jadi tahu apa-apa gitu. Nah, ternyata seni itu bisa menjadi media juga gitu, media informasi, menjadi media untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Isu-isu misalnya seperti yang saat ini sedang kulakukan gitu, misalnya isu-isu tubuh mini yang mungkin masyarakat nggak pernah tahu apa sih kesulitan orang-orang mini kalau mereka naik motor misalnya gitu, apa sih kesulitan orang-orang mini kalau mereka untuk mencari pekerjaan, mereka nggak tahu gitu, mereka taunya tuh yang indah-indah gitu, tapi mereka nggak tahu kesulitan yang kami alami itu nggak tahu. Nah, makanya lewat seni, media seni itu buatku menjadi cara yang pas untuk menyampaikan informasi-informasi itu gitu. Karena kenapa? Nggak mungkin, menurutku nggak etis kalau aku harus berteriak-teriak gitu. Kayaknya nggak pas gitu. Karena kembali lagi ke latar belakang ya. Latar belakang sebagai seniman, ada seni di situ, media senilah yang menjadi pas untuk menyampaikan informasi itu. Dan kalau ngomongin dulu
sebelum tahu apa-apa tentang seni dan sekarang menjadi tahu seni, menjadi banyak fungsinya, menjadi banyak fungsi, itu jadi semakin menjadi semakin luas, pandangannya itu menjadi semakin luas gitu. Dan pengalaman mendapatkan bangku di akademisi, di komunitas, kemudian di tempat pekerjaan gitu kan, itu jadi menambah keterampilan diri gitu ya. Meskipun sampai sekarang aku masih terus belajar ya, karena belajar itu memang nggak ada batas, tidak terbatas gitu. Bicara dulu tentang unique project dulu kali ya. Jadi kenapa awalnya ada unique project itu? Di tahun 2018 itulah awal pertama kali aku menciptakan komunitas ini gitu. Namanya Unique Project Theater ya, karena memang dari teater gitu kan. Kenapa unik ya? Karena memang orang-orangnya unik gitu. Nah, di Indonesia orang-orang mini itu, orang-orang yang bertubuh mini selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang berbau lucu-lucuan gitu kan. Mesti kerap kali masyarakat itu stereotipnya, pemikirannya mesti orang mini itu selalu saja yang ada di televisi. Itu pasti. Nggak ada pandangan mereka orang mini itu menjadi dosen tuh nggak ada gitu. Kayaknya mustahil gitu. Kayaknya orang yang bertubuh mini menjadi guru, orang yang bertubuh mini punya anak, orang yang bertubuh mini menjadi karyawan, itu mustahil buat masyarakat. Kayaknya itu mereka nggak punya pemikiran itu kayak gitu ya. Mungkin ada, tapi masyarakat kelas berbeda ya. Tapi di masyarakat kita, kultur sosial di masyarakat kita itu kerap kali memandang khususnya orang-orang bertubuh mini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau lucu-lucuan, karena pantasnya cocok untuk dijadikan objek eksploitasi menurutku ya. Objek eksploitasi yang ditertawakan, yang lucu-lucu, jadi bahan tertawaan. Pokoknya kalau orang mini itu lucu udah gitu. Nggak ada selain itu gitu. Pasti seperti itu. Nah, latar belakang inilah yang kemudian membawaku untuk menciptakan Unique Project Theater. Karena kenapa? Karena aku pengen masyarakat itu punya pandangan lain gitu. Nggak cuman menganggap bahwa tubuh mini itu hanya menjadi objek eksploitasi khususnya gitu. Dan aku juga pengen mendobrak kenormalitasan, bahasanya, mendobrak hal-hal yang dianggap normatif bagi masyarakat terhadap orang-orang bertubuh mini gitu. Ya, tentu saja banyak hal ya. Orang mini itu punya banyak permasalahan, persoalan. Gak cuma orang mini ya, difabel pada umumnya lah. Masyarakat gak tahu loh kalau orang mini itu punya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Kami selalu diukur dengan ukuran tinggi badan. Banyak perusahaan yang belum inklusif, belum bisa menerima kehadiran difabel gitu. Mesti selalu saja perusahaan itu mesti ada syarat tinggi badan sekian, harus cantik, harus tinggi, bla 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 gitu, bla macam-macam gitu. Itu udah diskriminatif banget. Itu soal pekerjaan. Kedua, pendidikan. Orang-orang mini banyak yang mendapatkan diskriminasi di pendidikan. Mereka tidak diterima hanya karena fisiknya berbeda. Banyak sekolah-sekolah yang menganggap mereka tidak layak di pendidikan umum, sehingga mereka sehingga sekolah-sekolah umum itu mereka memberikan solusi untuk masuk ke SLB. Padahal sekolah luar biasa itu adalah khusus untuk orang-orang yang memang secara tingkat pemikirannya memang kurang. Padahal teman-teman bertubuh mini ini bisa, secara berpikir mereka masih bisa gitu. Nah, itu menjadi hambatan gitu. Yang
hambatan yang lain itu banyak yang menganggap bahwa orang Mini tuh nggak bisa punya anak. Nanti kalau menikah sama orang Mini anaknya cacat. Nanti kalau menikah sama orang Mini nggak bisa tinggi. Itu yang terjadi gitu. Makanya banyak teman-teman Mini ya ada yang menikah juga, ada yang mereka belum menikah karena ada banyak berbagai hambatan-hambatan itu kayak gitu. Lalu ada hambatan ya seperti transportasi, sarana dan prasarana, semuanya itu juga hambatan gitu. Nah, tapi dengan adanya teman-teman bertubuh mini yang mereka punya profesi dosen, guru, penari, ibu rumah tangga, ini cukup membuktikan kepada masyarakat bahwa ada loh orang-orang bertubuh mini ini yang bisa menjadi dosen, menjadi guru, menjadi macam-macam gitu. Dan ini masyarakat harus tahu gitu. Supaya pandangan mereka lebih beragam. Bahwa orang-orang bertubuh mini ini juga beragam kok, di mana-mana mereka ada. Tapi hal ini kan jarang disuarakan. Bahkan aku sebenarnya sebenarnya aku tuh berharap kepada teman-teman yang sering berada di televisi ya khususnya. Sebenarnya aku berharap mereka juga membawa isu-isu ini gitu, menyuarakan ini melalui mereka gitu. Tapi sekali lagi ini nggak bisa sampai karena ya sekali lagi kesadaran itu belum dibangun gitu. Nah, Unique Project 2018 awalnya aku membuat pertunjukan teater, mengangkat tentang persoalan tubuh mini, diskriminasi, eksploitasi. Dari situlah kemudian terkumpul teman-teman dari Aceh, Kalimantan, ada dari Surabaya, Banyuwangi, Malang, Blitar, Jogja. Waktu itu kami belum pernah bertemu sekalipun. Dan momen di 2018 ini adalah momen kami pertama kali untuk bertemu pertama kali. Momen untuk pentas bareng pertama kali, dan itu adalah momen yang mahal gitu, mempertemukan mereka. Ada satu pertanyaan yang membuat aku sampai sekarang masih inget. Ini emangnya ada ya temen mini yang kayak kita di luar sana? Aku pikir aku sama kamu tok loh. Ada banyak. Masa sini? Nah, itu menjadi pertanyaan sampai sekarang. Dan dari situ 2018 setelah pementasan pertama, dan waktu itu penontonnya banyak banget, kami menyuarakan isu-isu tentang tubuh mini. Kemudian dari pementasan itu, setelah pentas, banyak teman-teman tubuh mini di Indonesia ini yang mereka membuka pintu, membuka diri. Mereka memperkenalkan dirinya. Hai Mbak Nani, aku juga mini loh Mbak, aku mau diajak dong main teater. Mbak Nani, aku ini loh, bla 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 bla. Akhirnya dari situlah terkumpul sekitar 60 orang. 60 orang ya yang terhubung. Itu masih banyak lagi, mungkin ada 100-an. Yang bisa diajak komunikasi itu 60-an itu. Yang masih nyambung gitu. Dari situlah kemudian aku membuat database. Setiap mereka ini datanya dari mana, latar belakangnya, pendidikannya. Sampai aku bertanya tentang cita-cita kalian apa sih? Itu sampai kutanya. Aku tuh pengen Mbak jadi artis. Kenapa kamu pengen jadi artis? Ya aku pengen diajak foto bareng sama orang-orang itu. Oh gitu. Aku pengen jadi guru. Aku pengen jadi aku pengen S2, ada yang seperti itu. Nah, yang menariknya lagi dampak dari pertunjukan ini itu selain membuka diri teman-teman tubuh mini di Indonesia, akhirnya mereka itu termotivasi untuk menjadi lebih tinggi derajatnya. Misalnya kayak mereka menjadi lebih percaya diri. Yang tadinya mereka hanya bekerja di kecamatan misalnya, yang mereka tadinya tidak mengakui dirinya gitu ya, maksudnya tidak memperlihatkan dirinya, akhirnya sekarang mereka itu jadi
berani membuka diri, ini loh aku yang bekerja di dinas sosial, ini loh aku yang bekerja menjadi guru agama kayak gitu. Jadi dari tahun 2018 itu ketemulah teman-teman dari berbagai latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Dari situlah kemudian membuka pintu-pintu yang lain, teman-teman bertubuh mini yang lain yang memiliki profesi yang berbeda juga. Nah, mereka ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di dinas sosial, ada yang bekerja menjadi yang di dinas di kecamatan, macam-macam. Nah, ini yang tidak diketahui banyak masyarakat, bahwa ada loh profesi-profesi lain yang tidak diketahui masyarakat. Itulah yang terjadi. Nah, dari situlah kemudian di tahun 2018 itu membuka-buka pintu yang lain, dan setelah itu aku ketemulah dengan para orang tua yang memiliki anak-anak difabel tubuh mini. Jadi difabel tubuh mini itu bahasa medisnya adalah akondroplasia. Nah, itu pertama kali aku ketemu itu di tahun 2019. Setelah bikin karya yang pertama, kemudian aku bikin karya kedua, masih mengangkat isu-isu difabel tubuh mini, karena menurutku penting ya, terus menyuarakan itu penting. Dan aku tidak berpikir untuk berhenti gitu, karena kalau berhenti sayang. Ketika ini sudah dikenal dan kemudian ada yang baru-baru lagi, maksudnya teman-teman lain yang baru lagi, itu kan sayang ya kalau tidak diteruskan gitu. Karena ketika kita sudah berkomitmen untuk membuat sebuah komunitas unique project yang mewadahi teman-teman bertubuh mini, kalau ini tidak dilanjutkan ya percuma gitu, hanya akan menjadi buku sejarah selesai gitu kan. Nah, dari situlah kemudian aku berkomitmen untuk terus melanjutkan ini, visi misi ini, isu-isu ini terus kulanjutkan, hingga akhirnya ketemulah dengan para orang tua yang mereka punya anak-anak akondroplasia. Mereka merasa termotivasi, mereka merasa terinspirasi dengan pementasan kami khususnya waktu itu. Akhirnya para orang tua ini ketika kami pentas di tahun 2019, mereka datang dari Solo, ada yang dari Sleman. Tapi waktu itu nggak banyak, ada 2 keluarga yang datang. Mereka membawa anaknya untuk nonton kami, untuk memperkenalkan kepada anaknya, itu loh ada kawan-kawan bertubuh mini juga yang sama seperti kamu ini, kayak gitu. Dari situlah dampaknya luar biasa. Anak-anak orang tua ini, mereka yang usia SD ya, ada yang usia SD, dia merasa ada temennya gitu ya, ada yang lain gitu. Nah, dari situ, dari orang tua yang baru 10 orang di grup, kami membuat grup, tapi awalnya dari berapa ya, 5 atau 6 orang, para orang tua ini, ibu-ibu ini, bunda-bunda. Kemudian mereka kenal aku, kemudian aku dimasukkan ke grup itu. Akhirnya sampai sekarang ini ada 60 berapa ya, aku lupa, seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia itu, dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi setiap harinya. Jadi kami di situ saling memotivasi, saling memberikan kekuatan, semangat, kayak gitu. Itu luar biasa. Nah, bahkan para ibu-ibu ini yang menarik, mereka bikin forum untuk ketemu di Jakarta, yang di wilayah Jakarta mereka saling ketemu, hanya bertemu. Dari situlah mereka menjadi semakin semangat gitu, menjadi semakin semangat kalau mereka punya anak-anak yang luar biasa. Itu yang terjadi sampai saat ini. Sampai 60 orang ibu-ibu, dan ada satu komunitas unique project ya. Di unique project itu juga
ternyata teman-teman tubuh mini yang lain juga mereka bergabung. Kami bikin grup WA ya, meskipun aktif dan gak aktif memang, tapi hanya sebagai media informasi saja gitu. Dan aku membuat komunitas Unique Project sebenarnya juga komunitas ini tidak mengikat. Jadi aku membebaskan semua teman-temanku keluar masuk. Komunitas ini hanya sebagai wadah saja. Kalau ada project ya ayo dikerjakan bareng. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kamu mau ikut di sana nggak apa-apa. Kamu mau ikut di sini nggak apa-apa. Karena itu untuk apa? Untuk mengkayakan mereka gitu ya. Mereka menjadi kaya keterampilan, kaya pengalaman, kaya pertemanan, kaya sosialisasi, itu yang mahal gitu. Dan itu yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya di satu komunitas, tapi belajarlah dimanapun mereka bisa gitu. Nah, di 2019 kemudian apalagi ya? Nah, di Indonesia itu ternyata ada beberapa komunitas orang-orang mini. Di Jakarta itu ada 2 yang dikelola sama Ucok Baba sama Daus Mini. Mereka punya komunitas itu. Ya ada banyak juga teman-teman yang ada di sana. Dan di Bali ada satu komunitas juga, tapi mereka lebih ke bidang entertainment di Bali itu. Di Jakarta juga di bidang entertainment. Di Semarang ada, tapi itu bukan komunitas, itu semacam lapangan pekerjaan, apa ya namanya, kayak wahana-wahana gitu loh mas, kayak wahana-wahana yang dia itu mempekerjakan teman-teman bertubuh mini di sana sebagai pemandu wisata. Di Semarang dan di Bogor itu ada 2 tempat itu. Sebenarnya wahana-wahana ini menjadi ruang bagi mereka juga sih untuk mencari pekerjaan. Kalau untuk ngomongin pekerjaan ya, karena teman-teman mini itu ya butuh hidup ya. Mereka butuh menyambung hidup. Tapi memang di wahana-wahana ini memang mereka kalau aku membahasakan mereka sebenarnya menjadi objek eksploitasi. Karena mereka bekerja karena tubuhnya gitu. Dipekerjakan karena tubuhnya gitu. Itu yang sayang banget gitu. Mungkin mereka bisa bekerja seperti itu, tapi mungkin konsepnya lebih bikin kreatif lagi, mungkin lebih apa ya, lebih bagus gitu. Sempat aku mengundang mereka untuk nonton pertunjukan kami, tapi itu tidak terjadi. Bahkan aku sempat meminta penanggung jawab mereka. Aku akan minta izin, aku akan mengirim surat, tapi tidak ada dukungan gitu. Nah, usaha-usaha seperti ini yang pernah aku lakukan gitu. Ya mungkin memang belum waktunya yang pas sih. Nah, dari perkumpulan teman-teman inilah kemudian di Jogja ada komunitas Unique Project yang memang berbeda ya dengan komunitas teman-teman yang lain. Karena di Unique Project ini memang basicnya basic seni, basic kesenian gitu. Kami memang berkarya seni gitu. Dan memang bukan karya entertainment, memang sangat berbeda ya dengan karya entertainment gitu. Ya kami juga di sisi lain kami juga membuat karya-karya entertainment yang sangat simple ya, yang untuk produk-produk industri hiburan seperti itu. Selain itu, nah di Unique Project juga pernah membuat buku. Jadi di tahun 2018 itu selain membuat pertunjukan teater, aku juga membuat buku. Judulnya Aku Perempuan Unik. Di buku ini memang aku meminta para perempuan bertubuh mini ini untuk menuliskan pengalaman hidupnya sebagai seorang yang bertubuh mini. Di dalam buku ini mereka menceritakan semuanya tanpa ada batasan. Dan aku pikir buku ini menjadi sejarah gitu, menjadi sejarah pertama perempuan difabel tubuh mini yang menuliskan pengalaman hidupnya di situ. Dan aku pikir
ini sangat penting ya, setiap orang pasti juga punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa untuk dituliskan, dan ini jadi memancing juga untuk orang lain untuk bisa menceritakan kisah hidupnya gitu. Cita-citanya masih banyak ya, selain di buku ini juga sebenarnya aku punya banyak cita-cita lewat komunitas Unique Project ini, karena teman-teman ini banyak yang bercita-cita di depan layar. Mereka ingin berekspresi di depan layar, mereka ingin bermain gitu. Aku itu pengen menciptakan solusi buat teman-temanku ini. Ya mimpi besar sih. Mimpi pengen bikin panggung Broadway teater yang main teman-teman bertubuh mini semuanya. Mereka nanti akan belajar berlatih teater, mereka akan belajar ketubuhan teater, mereka akan belajar acting, mereka bisa belajar menjadi sutradara, mereka bisa belajar menjadi penulis, mereka bisa belajar menjadi penata lampu, mereka bisa belajar menjadi tim kreatif, tim produksi. Nah, aku tuh pengen punya wadah itu yang bisa menciptakan ekonomi juga gitu. Ekonomi juga melalui tiketing mungkin ya kan. Bisa dipentaskan 1 bulan sekali yang secara berkala misalnya, dan ini bisa dimainkan dengan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi tidak terikat misalnya di bulan ini siapa yang bisa, ya itulah nanti bulan depan siapa yang bisa gitu, karena kan mereka juga punya pekerjaan yang lain gitu. Nah, aku tuh pengen menciptakan itu. Di satu sisi cita-cita yang lain selain bikin Broadway teater itu aku pengen punya rumah produksi. Di rumah produksi itu aku pengen bikin series-series yang isinya itu teman-teman yang main gitu. Mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tidak menjadi orang lain. Mereka bisa menceritakan isu-isu apa saja yang mereka hadapi setiap hari. Tapi nanti bisa dengan cerita, tentunya dengan narasi ceritanya tentu di konsep. Tapi aku pengen melalui mereka itu bisa membawakan isu-isu yang mereka alami gitu, dengan cerita-cerita sehari-hari yang ringan-ringan gitu. Itu kan belum ada di Indonesia. Adanya ya pasti industri-industri entertain gitu kan. Belum ada yang industri yang memang khusus mengangkat isu-isu difabel tubuh mini kayak gitu. Aku pengen bikin itu. Terus yang lainnya, aku pengen punya usaha itu, usaha semacam usaha makanan atau warung kopi atau apalah ya. Di situ teman-teman tubuh mini yang bekerja, mereka yang mengelola. Kalau mereka biasa menghibur orang lain, mungkin mereka nanti bisa menciptakan panggungnya di situ gitu kan. Aku pengen menampung keinginan-keinginan mereka itu melalui wadah-wadah itu. Nanti ke depan nggak tahu ya seperti apa itu. Dan mimpiku yang lain itu sebenarnya aku pengen punya sekolah non formal, karena banyak teman-teman tubuh mini ini yang tidak mendapatkan pendidikan sampai selesai gitu. Jadi aku pengen menampung mereka pengen belajar apa gitu. Aku pengen memfasilitasi itu. Apalagi di Jogja aku pikir SDM-nya sangat luar biasa kan. Bisa menjadi guru, kan? Bisa menjadi pelatih teman-temanku ini nantinya gitu. Dan aku pikir Jogja juga kota yang sangat mendukung. Itu sih mimpiku.